Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ekspresi Kui Jiaohui yang mendengar ejekan dari Oolong menjadi gelap. Dia juga tahu temperamen dari patriarknya serta para petinggi klan Kui. Patriarknya terlalu percaya diri dan tidak menghiraukan konsekuensinya. Begitu juga dengan sifatnya sendiri, bila saat ini dia juga berada di dimensi alam dewa legendaris dan menerima pesan ini, pasti dia akan menganggapnya angin lalu dan tidak takut. Kui Jiaoho hanya bisa berdoa dalam hatinya agar patriark klan Kui mengungsikan seluruh klan dan bersembunyi. Sedangkan Kui Gubeng yang ada di tangan Kim Long juga menjadi lemas, karena Kim Long melepaskannya tapi menyegel dantiannya, hingga membuatnya tidak berdaya. Sementara itu di dimensi alam dewa legendaris, Kui Xiaohui yang sedang mengadakan pertemuan dengan petinggi klan mengerutkan dahinya karena giok telekomunikasi antar dimensinya bergetar. Apakah mereka telah berhasil memecahkan formasi sialan itu? Kui Xiaohui mengeluarkan giok telekomunikasinya, sedangkan para petinggi klan yang ada di sana terdiam menunggu sang patriark menerima pesan dari dimensi alam tinggi. Setelah beberapa saat mendengar suara dari Kui Jiaoho, patriark sangat terkejut, dia sampai berdiri dan marah. Sialan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Kui Jiaoho sepertinya merasa sangat tertekan? Kui Xiaohui bergumam, hingga terdengar oleh para petinggi klan. Hal ini membuat semua petinggi klan menjadi penasaran. Patriark, apa yang terjadi? Apakah formasi telah terbuka? Patriark Kui Xiaohui melemparkan giok telekomunikasinya kepada salah satu petinggi klan lalu berkata, "Dengarkan apa yang dikatakan oleh Kui Jiaoho." Kui Xiaohui menatap langit-langit ruangan tersebut dan wajahnya menjadi merah karena marah. Beberapa saat kemudian dia kembali duduk dan memejamkan matanya untuk melihat melalui formasi mata langit yang dipasang di dimensi alam tinggi. Beberapa saat kemudian dia marah dan merasa frustasi karena ternyata formasi mata langit telah dihancurkan, hingga membuatnya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dimensi alam tinggi. Keparat, siapa yang berani menghancurkan formasi mata langitku? Semua petinggi klan Kui yang telah mendengar pesan dari Kui Jiaoho menjadi marah, ekspresi mereka tampak sangat tidak senang. Patriark, sepertinya kita harus ke dimensi alam tinggi untuk membunuh siapapun yang berani menentang klan Kui. Benar Patriark, kita tidak bisa membiarkan hal memalukan ini terjadi, lagi pula Kui Jiaoho ini sangat memalukan hingga menyuruh kita mengungsi. Benar-benar Kui Jiaoho sangat konyol mengirim pesan seperti ini. Lebih baik kita segera berangkat menuju alam tinggi. Sementara itu, Kui Xiaohui terdiam memikirkan kenapa Kui Jiaoho mengirimkan pesan yang dianggapnya konyol ini. Tapi biarpun dia meras pesan ini konyol, tapi dia masih berpikir rasional dan tidak mendahulukan emosi. Patriark Kui Xiaohui mengangkat tangannya untuk menghentikan keributan di ruang pertemuan ini. Semuanya, harap diam, coba kalian pikir dengan baik-baik. Apakah Kui Jiaoho pernah mengirim pesan seperti ini? Sepertinya jangankan Kui Jiaoho, bahkan kalian semua tidak akan pernah mengirimkan pesan seperti ini walaupun kalian dalam ancaman kematian. Mendengar kata-kata dari Kui Xiaohui, semua petinggi klan terdiam dan merenungi apa yang dikatakan oleh patriarknya. Setelah hening beberapa waktu lamanya, salah satu petinggi klan berkata, "Benar apa yang patriark katakan? Apakah ada kekuatan nomor satu di dimensi alam dewa legendaris ini yang mengetahui keberadaan harta warisan praktisi yang telah mencapai ranah di atas dewa ilahi hampa keabadian? Sehingga mereka mengirimkan anggota kuat mereka untuk menghancurkan Kui Jiaoho. Apa? Ada kekuatan nomor satu di alam ini yang sudah mengetahui rahasia di alam tinggi. Gawat, kalau sampai mereka menyerang kita, maka kita tidak akan mampu menanggungnya. Tapi hal ini tidak mungkin diketahui oleh kekuatan nomor satu di alam dewa legendaris. Karena kekuatan nomor satu sangat sombong dan menganggap alam rendahan seperti itu tidak akan ada sumber daya yang bisa membantu mereka meningkatkan ranah mereka.
Atau, apakah ada kekuatan nomor 2 yang bisa menyaingi kekuatan kita hingga membuat Kui Jiaoho mengirimkan pesan itu secara terburu-buru? Kembali semua petinggi klan Kui termenung memasuki pikirannya masing-masing, hingga membuat ruangan itu menjadi sepi tanpa suara, hanya ada terdengar tarikan-tarikan nafas kuat saja yang terdengar. Untuk berjaga-jaga, lebih baik kita mengungsikan anggota keluarga Kui terlebih dahulu, biarkan mereka bersembunyi di dalam harta ilahi milik klan Kui kita. Terdengar suara Kui Xiaohui membuka suara, mendengar kata-kata dari Kui Xiaohui, semua petinggi klan tertegun. Maksud Patriark, kita akan menyembunyikan seluruh anggota keluarga klan Kui ke dalam giok dunia. Giok dunia adalah giok yang klan Kui dapatkan dari reruntuhan kuno di alam dewa legendaris dengan mengorbankan banyak anggota keluarga klan Kui yang kuat-kuat agar bisa berhasil mendapatkan harta yang sangat tinggi nilainya. Giok dunia adalah sebuah giok berwarna hijau pekat sebesar batu cincin, tapi di dalamnya sangat luas, tidak kalah dengan dunia cincin milik Chen Wen. Tapi yang membuat para petinggi klan membawa seluruh anggota keluarga adalah karena di dalamnya terdapat banyak rahasia klan Kui yang disembunyikan. Takutnya ada di antara anggota klan yang berkhianat, maka keberadaan giok dunia akan membuat gempar seluruh dimensi alam dewa legendaris. Benar, tapi mereka harus rela jiwanya disegel agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Saat ini, di dimensi alam dewa legendaris tepatnya di aula pertemuan milik klan Kui terjadi sedikit ketegangan, setelah menerima pesan dari Kui Jiaoho, patriark klan Kui yaitu Kui Xiaohui berniat mengevakuasi seluruh keluarga klan Kui untuk dimasukkan ke dalam giok dunia, tapi dengan satu syarat, yaitu jiwa mereka semua tidak peduli wanita maupun anak-anak, tetua maupun petinggi klan wajib jiwanya diikat oleh patriark Kui Xiaohui. Banyak juga petinggi klan Kui yang menolak usulan sang patriark klan Kui ini, karena mereka tidak sudi menjadi budak dari patriark klan Kui. Mereka adalah petinggi klan Kui yang sudah sangat tua, usianya jauh melebihi Kui Xiaohui. Mereka termasuk paman kakek dan juga paman dari Kui Xiaohui yang menjabat patriark. Kini di ruangan itu secara otomatis terbentuk dua kelompok. Kelompok yang mendukung gagasan patriark klan Kui dan kelompok yang menolak gagasan patriark klan Kui. Kami tidak menerima gagasan patriark untuk menyegel jiwa semua anggota keluarga Kui. Kami menolak gagasan ini. Mendengar kata-kata kelompok yang menolak gagasan dari patriark, para pendukung patriark menjadi marah. Kalau kalian menolak, maka kalian lebih baik tinggal saja di sini dan menerima nasib kalian. Kami akan mengungsikan anggota keluarga kami dan menerima pengikatan jiwa dari patriark klan Kui. Kami juga bersedia mengikat jiwa kami kepada patriark Kui Xiaohui. Patriark Kui Xiaohui juga tidak berani terlalu memaksakan kehendaknya. Bagaimanapun juga, ranah dari orang tua yang menolak gagasannya adalah orang yang dihormati oleh klan Kui. Lagi pula berbicara tentang kekuatan, para orang tua ini tidak kalah darinya. Mereka juga memiliki ranah yang setara dengannya, bahkan kakek tertuanya yang juga merupakan kakak dari kakek kandung Kui Xiaohui malah memiliki ranah di atasnya. Saat ini, Kui Xiaohui memiliki ranah Dewa Suci Hampa Keabadian tahap akhir, sedangkan kakak tertua kakeknya memiliki ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap kedua. Bila dua kubu berperang, dapat dipastikan bahwa kubu pendukung Kui Xiaohui pasti akan menderita kekalahan. Hal ini tidak diinginkan oleh Kui Xiaohui. Kakek Kui Guangxi, kalau kakek tidak mau diikat jiwanya, maka aku hanya bisa pasrah dan tidak bisa membawa kakek memasuki giok dunia. Orang tua dengan tubuh yang masih anak kokoh, hanya saja kurus itu menatap Kui Xiaohui dengan tatapan dingin, lalu berkata, Kui Xiaohui, perlu kamu ketahui, bahwa giok dunia adalah harta yang didapatkan oleh ayahmu bersamaku di reruntuhan kuno. Kami mendapatkannya secara bersamaan serta mengorbankan banyak saudara-saudara kami. Beraninya kamu mengakui bahwa giok dunia itu milikmu seorang. Mendengar kata-kata dari kakak tertua kakeknya itu, kening Kui Xiaohui mengerut. Dia menatap kakek Kui Guangxi dengan sedikit marah. Kakek Guangxi, kamu sudah tahu
bahwa giok dunia itu didapatkan oleh kakekku kemudian diturunkan kepada ayahku dan ayahku menurunkannya untukku sebelum dia tewas ketika berhadapan dengan para praktisi dari sekte surgawi, jadi giok dunia adalah milikku. Mendengar kata-kata dari Kui Xiaohui, kakek Guangxi menjadi marah, dia tertawa keras. Hahaha, Kui Xiaohui, kamu terlalu naif, tapi tidak apa. Bila kalian ingin melarikan diri seperti anjing yang ketakutan dipukul pakai tongkat, aku tidak melarangnya, tapi setelah semua urusan di sini kubereskan, kalian dilarang untuk kembali ke klan Kui ini, kalau tidak, maka aku akan membunuh kalian semua tanpa terkecuali. Mendengar kata-kata dari kakek Kui Guangxi, para pendukung patriark Kui Xiaohui menjadi marah. Kau, beraninya kamu mengusir kami. Hehehehe, sudah kukatakan kepada kalian, kalau kalian berani pergi menggunakan giok dunia, maka setelah kalian pergi, aku akan melarang kalian kembali ke tempat ini. Kalau kalian berani menginjakan kaki kalian ke tempat ini lagi setelah kepergian kalian, maka jangan salahkan aku kalau aku akan membunuh siapapun itu. Setelah mendengar ancaman dari kakek Guangxi, semua pendukung patriark Kui Xiaohui tertegun. Mereka akhirnya menatap patriark Kui Xiaohui. Kakek Guangxi, sepertinya kakek memaksaku untuk tidak menggunakan giok dunia, tapi percayalah, setelah kami pergi, kamu tidak akan mungkin kembali lagi ke tempat ini. Mendengar kata-kata patriark Kui Xiaohui, para pendukungnya yang menjadi serba salah, tadinya mereka berpikir bahwa setelah menyelamatkan diri dan keadaan telah aman, mereka bermaksud kembali ke rumah klan Kui ini. Bagaimanapun juga, rumah ini adalah rumah yang telah mereka tempati dan juga tempat lahir mereka. Hal ini membuat mereka yang sudah tua-tua merasakan ketidakrelaan. Tapi Patriark Kui Xiaohui yang melihat pendukungnya tampaknya tidak rela meninggalkan tempat ini menjadi marah. Dia pun berkata kepada pendukungnya, siapapun yang masih ingin tetap di sini dan tinggal di rumah ini, aku tidak akan melarangnya. Silahkan kalian tinggal. Kalian juga harus bersiap menghadapi bahaya yang kemungkinan akan datang bila tetap di rumah ini. Patriark, kita masih belum tahu ada bahaya apa yang akan datang, tapi kalau kita bekerja sama, aku yakin, bahkan kekuatan nomor 1 di alam dewa legendaris sekalipun akan berpikir ratusan kali bila ingin menyerang klan kita. Benar Patriark, bahkan kalau kita tetap tinggal di sini, dengan kekuatan kakek Guangxi, siapa yang berani menyerang kita dengan gegabah? Patriark, lebih baik kita memeriksanya di dimensi alam tinggi untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Kita menggunakan harta persembunyian agar keberadaan kita tidak terdeteksi oleh praktisi yang mengancam Kui Jiaoho itu. Tiba-tiba seorang tetua klan memasuki ruangan pertemuan itu dan melaporkan sesuatu kepada Patriark dengan tergesa-gesa dan nafas ngos-ngosan. Patriark, gawat, suasana di ruangan itu yang tadinya terasa mencekam, kini semakin mencekam, semuanya menatap tetua yang masuk itu. Tetua Yu, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat sangat tergesa-gesa? Patriark Kui Xiaohui menjadi tidak senang melihat tetua Yu yang membuat suasana di tempat itu menjadi menakutkan. Kini baru tetua itu menyadari bahwa suasana di ruang pertemuan terasa sangat dingin. Dia pun berlutut kemudian berkata, lapor Patriark, giok jiwa milik para tetua dan juga anggota klan Kui yang dikirimkan ke alam tinggi sudah pecah semua. Setelah mendengar laporan ini, para petinggi klan segera terlihat berbisik-bisik, sedangkan Kui Xiaohui tampak tenang. Bagaimanapun juga, setelah Kui Jiaoho mengirimkan pesan dalam keadaan tertekan, itu artinya mereka yang dikirim ke dimensi alam tinggi pasti dalam keadaan terancam nyawanya. Jadi ketika mendengar laporan bahwa giok jiwa mereka pada pecah, hal ini sudah wajar dan tidak perlu diributkan. Patriark, lebih baik kami pergi untuk memeriksa keadaan di dimensi alam tinggi untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Baiklah, untuk sementara kita tetap berada di sini. Bagaimana kakek Guangxi? Apakah kakek keberatan? Tentu saja tidak, itu terserah pilihan kalian. Aku hanya tidak suka melihat generasi sekarang ini ketika mendapatkan ancaman menjadi ketakutan bagaikan anjing kurap yang ekornya ke bawah ketika ketakutan. Baiklah, terima kasih.
sekarang 6 tetua silahkan pergi ke dimensi alam tinggi untuk memeriksa ada apa sebenarnya di sana. Baik Patriark, akhirnya bukan hanya 6 petinggi klan yang turun ke bawah, tapi lebih dari selusin tetua yang ikut turun ke dimensi rendah untuk mengetahui penyebab kematian Kui Jiaoho dan yang lainnya. Sementara itu, di dimensi alam tinggi, Chen Wen yang sudah membuka matanya dan mulai sedikit memahaminya, kini setelah sedikit memahaminya, tiba-tiba dia menerobos ranah tanpa dapat dicegah menjadi ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap kedua. Karena Chen Wen sudah mulai sedikit memahami kekuatan elemen Dao, sehingga dia pun berhasil menerobos tanpa disadarinya ketika sedang mempelajari kitab yang diberikan Haidar Singh yang merupakan terjemahan dari prasasti peninggalan dewa tertinggi suku Intolang. Saat itu juga Chen Wen keluar dari formasi dengan cara merobek ruang kosong kemudian melompat ke dalamnya. Saat Chen Wen keluar, terlihat 6 praktisi ranah Dewa Langit Hampa Keabadian tahap menengah telah dalam keadaan babak belur karena dipukuli bawahannya. Tuan muda, mereka tidak mau mengundang Kui Xiaohui datang, tapi malah memperingati Kui Xiaohui agar mengungsikan seluruh anggota klan Kui. Bagaimana caranya kita menangani mereka? Itu mudah, serahkan saja kepada Leng Hun Ong dan Hun Bang yang menangani mereka berenam. Chen Wen menyelimuti 6 praktisi itu dan membawa mereka ke dalam dunia batu teratai kuncup. Baiklah, karena Kui Xiaohui tidak akan muncul lagi, lebih baik kita pergi mencari Dewa Iblis Mochu yang telah bereinkarnasi di alam tinggi ini. Yang lainnya masuklah, Kim Long, mari temani aku mencari keberadaan Dewa Iblis Mochu. Chen Wen memasukkan semua bawahannya, kemudian kembali memasuki formasi dan membubarkan formasi pengumpulan energi spiritual dan juga memasukkan semua bawahannya ke dalam dunia batu teratai kuncup. Saat ini, aku belum bisa membawa bola energi ini, tapi ketika aku kembali lagi, aku akan mempelajarinya serta berusaha memasukkannya ke dalam dunia batu teratai kuncup. Untuk saat ini, Chen Wen menyerah untuk mengambil harta yang sangat berharga di dalam formasi ini. Chen Wen menghilang dan keluar dari formasi, kemudian dia melesat menuju ke arah di mana dicurigainya sebagai tempat persembunyian Dewa Iblis Mochu. Kalau begini aku tidak akan dengan mudah menemukan Dewa Iblis Mochu, lebih baik aku membagi para pasukanku untuk mencari ke seluruh alam 10.000 besar ini. Chen Wen mengeluarkan 100 orang bawahannya yang telah mencapai ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian tahap akhir. Kami menghadap Tuan Muda. Terasa aura para pasukan Chen Wen bahkan mengguncang alam tinggi hingga membuat alam ini bergetar hebat. Tarik aura kalian, jangan menakuti alam ini, aku ingin kalian segera mendapatkan keberadaan Dewa Iblis Mochu di alam ini, kemudian hubungi aku melalui transmisi jiwa, ingat, siapapun pengabdi iblis kalian bunuh tanpa ampun. Baik Tuan Muda, setelah aura mereka semua ditarik, alam tinggi ini pun akhirnya menjadi tenang. Semuanya menghadap Chen Wen dengan patuh dan bergerak ke berbagai arah setelah mendapatkan perintah Chen Wen. Dengan kehadiran pasukan Chen Wen yang teramat sangat kuat menjelajahi seluruh dimensi alam tinggi, kini seluruh praktisi alam tinggi menjadi gempar. Para praktisi yang pernah melihat kehadiran pasukan Chen Wen sampai bergetar ketakutan. Mereka berkesempatan bertemu dengan pasukan Chen Wen adalah orang-orang yang selamat dari penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan Chen Wen terhadap praktisi kuat pengabdi Dewa Iblis Mochu. Sementara itu di langit dan di tempat tersembunyi, banyak praktisi kuat yang berasal dari dimensi alam dewa legendaris yang melihat kehadiran pasukan Chen Wen terkejut, karena mereka bisa melihat kekuatan pasukan Chen Wen yang memang terlihat di permukaan adalah ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap menengah. Para petinggi klan Kui yang bergerak turun ke dimensi alam tinggi bergerak secara terpisah, dengan 2 orang sayap satu kelompok. Kini di lipatan ruang kosong dan juga menggunakan harta sugawi persembunyian sehingga keberadaan mereka tidak akan terlihat dan tidak akan dapat dirasakan. 2 praktisi yang merupakan petinggi klan Kui melihat salah satu pasukan Chen Wen sedang membantai para praktisi pengabdi Dewa Iblis Mochu. Yang mereka lihat kebetulan adalah Kim Kau yang sedang membantai hampir 1 kota di alam tinggi ini yang merupakan para praktisi pengabdi iblis. Kenapa di dimensi rendah ini terdapat makhluk kuat dengan ranah setara Dewa Bumi Hampa Keabadian tahap menengah? Jangan-jangan
Merekalah yang membunuh tetua Kui Jiaoho dan yang lainnya. Bisa jadi, mungkin karena jumlah mereka sangat banyak, sehingga mampu membunuh tetua Kui Jiaoho dan yang lainnya. Mungkin kalau kita menyergap salah satunya kita bisa menelusuri jiwanya untuk mencari tahu apakah benar bahwa tetua Kui Jiaoho dan yang lainnya dibunuh oleh makhluk itu. Yah benar juga, kita juga bisa mengambil inti taonya. Inti Tao hewan iblis ranah dewa bumi hampa keabadian sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan generasi muda kita. Dua petinggi klan Kui melesat menuju tempat Kim Kau dengan maksud menangkapnya ataupun membunuhnya. Di tempat lain, di tempat yang sangat tersembunyi di dimensi alam tinggi ini, tepatnya di wilayah yang dianggap sangat berbahaya bagi semua praktisi alam tinggi, tampak sebuah bangunan megah tersembunyi. Di sana terlihat banyak praktisi dengan aura haus darah yang sangat mengerikan, bahkan bangunan yang tampak megah ini hampir seluruhnya terdapat noda darah. Bila ada yang lewat dan melihatnya, mungkin Mika akan melarikan diri dengan ketakutan karena mengira ini rumah hantu. Tempat ini adalah tempat persembunyian jiwa Dewa Iblis Mochu yang berhasil mendapatkan tubuh praktisi kuat di alam tinggi ini, serta membentuk pasukannya. Di ruang pertemuan, terlihat sesosok pria yang terlihat berusia 40-an tahun sedang duduk di bangku yang lebih tinggi dari bangku lainnya, sedangkan di depan pria tersebut, berjejer bangku yang diduduki oleh para praktisi kuat, aura mereka sangat terasa akan haus darah, bahkan di mata mereka terlihat merah dan ganas. Yang mulia Dewa, kami mendapatkan laporan bahwa ada hampir 100 praktisi yang sangat kuat sedang memburu seluruh pengikut kita yang tersebar di alam tinggi ini. Mendengar laporan itu, Dewa Iblis Mochu yang saat ini berpenampilan sangat garang tapi terlihat lembut dan tampan, auranya sangat terkendali dan tidak terasa haus darahnya menjadi marah. Dewa Iblis Mochu menamparkan meja yang sangat keras di depannya hingga hancur menjadi bubuk, kini terlihat wajah aslinya yang penuh dengan haus darah manusia. Dasar tidak berguna, apakah kalian tidak bisa mengurus masalah sekecil ini? Apakah harus aku juga yang turun tangan menghadapi semut-semut itu? Ranah dari Dewa Iblis Mochu saat ini sudah merupakan ranah tertinggi di alam tinggi ini yaitu ranah kekaisaran abadi tahap akhir, tapi tetap saja dia tidak bisa bertindak gegabah, karena praktisi aliran putih pernah menyerbu istananya ketika masih berada di tempat terbuka di sebuah kota besar di alam tinggi ini. Hingga membuat istananya hancur dan dia serta pengikutnya melarikan diri karena tidak mampu menahan serangan gabungan praktisi aliran putih. Karena itulah kini istana Dewa Iblis Mochu pindah di tempat yang sangat tersembunyi dan juga merupakan tempat yang sangat ditakuti oleh para praktisi alam tinggi ini. Maaf Yang Mulia, kami telah mengirimkan banyak pasukan, tapi semuanya terbantai dengan sangat mudah. Bodoh. Kenapa kalian tidak ikut membunuh praktisi aliran putih itu? Dewa Iblis Mochu berpikir bahwa yang menyerang pasukannya adalah para praktisi yang berada di alam tinggi ini, jadi dia masih menganggap ringan. Sedangkan bawahannya yang berada di istananya rata-rata telah memiliki ranah kekaisaran abadi tahap 8 sampai ada juga yang di tahap akhir. Maaf Yang Mulia, beberapa hari yang lalu, Tetua Tu dan 5 tetua lainnya juga telah berangkat dan hasilnya mereka terbunuh semuanya tanpa sisa. Apakah kamu tidak salah? Sebenarnya ada berapa jumlah musuh? Menurut laporan yang kami terima, jumlah musuh tidak lebih dari 100 orang, dan mereka semua sangat kuat, tubuh fisik mereka bahkan tidak mempan ketika diserang menggunakan senjata dewa kita. Mendengar laporan itu, Dewa Iblis Mochu terdiam cukup lama dan ekspresinya juga terlihat sangat marah dan kesal, sedangkan bawahannya sudah ketar-ketir karena takut dibunuh oleh Dewa Iblis Mochu. Baiklah, mereka ada berapa kelompok? Lapor Yang Mulia, mereka tidak berkelompok, mereka menyebar ke seluruh alam tinggi ini tanpa membentuk kelompok. Sambil menyeringai dan merasa yakin, Dewa Iblis Mochu memberi perintah kepada bawahannya. Selidiki dengan benar, kalau terlihat ada yang sedang membantai pengikut kita, atau sedang mendatangi wilayah pengikut kita, maka aku akan memimpin kalian semua untuk menghadangnya dan membunuhnya. Baik Yang Mulia, akhirnya pertemuan itu bubar, tapi baru saja mereka beranjak,
Tiba-tiba kembali terjadi getaran yang sangat kuat di tempat mereka seolah-olah terkena gempa tektonik dahsyat. Gempa ini berlangsung berkali-kali hingga membuat semua tetua menghentikan langkah kaki mereka. Kejadian gempa ini sudah terjadi beberapa minggu ini, dan mereka akhirnya memaklumi dan tidak merasa gelisah lagi, karena mereka menganggap ini hanyalah kejadian biasa. Mungkin kerak bumi sedang bergerak, apalagi setelah gempa ini tidak ada terjadi sesuatu yang menghebohkan. Sudah bubarlah, ini hanyalah gempa biasa, kalian jangan terlalu memikirkannya. Baik Yang Mulia, mereka tidak tahu, sebenarnya yang menyebabkan gempa ini adalah dua praktisi yaitu dua petinggi klan Kui sedang bertempur melawan Kim Kao. Hehehe, kera besar. Sepertinya kamu mendapatkan harta surgawi sehingga membuatmu memiliki kekuatan yang hebat, tapi kamu hanyalah semut di mata kami. Kim Kao yang tadinya sedang asyik membantai pengikut iblis menjadi terkejut ketika merasakan dua aura yang sangat kuat mendatanginya. Kekuatan dua petinggi klan Kui ini adalah di ranah Dewa Langit Hampa keabadian tahap akhir. Saat kedua petinggi klan Kui itu mendekatinya, Kim Kao sudah merasakan aura ini sangat familiar. Oh, apakah kalian ini adalah orang-orang yang berasal dari tempat yang sama dengan orang yang beberapa waktu yang lalu kami bantai? Wah, ternyata benar, para tetua klan Kui yang tewas di alam tinggi ini dibantai oleh kalian. Kim Kao yang juga suka jahil tertawa terkekeh melihat ekspresi keduanya menjadi penuh dendam kepadanya. Hehehe, sepertinya kalian akan membalas dendam ya. Kuingatkan kepada kalian, berhati-hatilah, jangan seperti saudara kalian yang seluruh tubuh dan jiwanya habis dimakan oleh makhluk mengerikan. Memang benar, 6 praktisi klan Kui diserahkan oleh Chen Wen kepada pasukan Hunbang dan Leng Hun Ong, sehingga kini kekuatan pasukan itu sudah menjadi sangat mengerikan. Aku tidak percaya, kamu hanya memiliki kekuatan setara ranah Dewa Bumi Hampa keabadian tahap menengah, dan kini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tunggu sebentar ya, aku mau merenggangkan ototku hehehe. Kim Kao bertingkah sedikit konyol dengan menggerak-gerakkan tangan dan kakinya seolah-olah melakukan perenggangan otot, kemudian menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan hingga terdengar suara. Melihat tingkah Kim Kao yang sedikit tertular sifat Xiao Kai, kedua petinggi klan Kui menjadi marah karena merasa diremehkan. Dasar kera sialan, matilah kau, sabetan pedang Dewa Api. Sebuah pedang raksasa terbentuk dari energi Tao Api petinggi klan Kui menyerang Kim Kao. Kim Kao yang melihat serangan petinggi klan Kui menggelengkan kepalanya dan membentak. Kenapa kamu tidak sabaran? Apakah aku tidak boleh merenggangkan ototku dahulu? Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar. Kim Kao membalikan tangannya dan sebuah tongkat yang kini tampak memancarkan cahaya kuning keemasan. Tongkat penghancur semesta, bunuh. Tongkat itu diayunkan ke depan dengan sedikit malas-malasan, dan sebuah bayangan Tao energi emas membentuk menjadi tongkat raksasa menghadang serangan pedang api. Benturan dua senjata energi Tao menyebabkan seluruh alam tinggi bergetar bagaikan terkena gempa tektonik, tapi benturan kedua senjata ini terus-menerus terjadi. Kim Kao sendiri tidak menggunakan seluruh kekuatannya, karena perbedaan kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Jadi Kim Kao seakan-akan mempermainkan musuhnya. Rekan petinggi klan Kui yang melihat temannya tidak bisa mengalahkan kera besar menjadi marah karena melihat tingkah Kim Kao yang seenaknya dalam bertempur. Dasar kera keparat, jangan kamu remehkan klan Kui kami. Tetua ini mengangkat tangannya ke atas kemudian mengalirkan energi petir di seluruh lengannya, lalu berteriak kencang. Petir hukum surgawi emas, serang. Langit di atas alam tinggi bergemuruh dan sebuah petir sebesar ember berwarna keemasan langsung menyambar Kim Kao, tapi ketika melihat petir ini, Kim Kao bukannya takut, dia malah menyeringai. Hanya petir kecil ingin menyakitiku. Apakah kamu tidak salah? Kim Kao mengangkat tangannya ke atas lalu menerima petir yang menyambarnya lalu menyerapnya hingga petir itu menghilang seketika. Lumayan, apakah ada yang lainnya? Kalau bisa yang berwarna-warni, jadi kelihatannya pasti lebih lezat. Hehehe. Melihat kejadian itu, petinggi klan Kui terkejut dan merasa tidak percaya,
bahkan dia tanpa sadar mengucek matanya melihat gaya Kim Kau yang sangat santai menerima petir surgawi emas menggunakan telapak tangannya. Kim Kau yang dengan santai menerima petir emas surgawi membuat petinggi klan Kui tertegun. Mengerikan. Bahkan petir surgawi emas pun diterimanya dengan santai. Sebenarnya apa ranah kerahasiaan ini? Kim Kau tidak mau menunggu mereka terkejut. Dia pun mengayunkan lagi tongkat penghancur semestanya menghajar dua petinggi klan Kui. Banyak bicara. Sambaran tongkat penghancur semesta. Tongkat yang ada di tangan Kim Kau langung membesar sebesar pohon kepala dengan panjang lebih dari 100 meter menghajar dua petinggi klan Kui dengan membawa aura kehancuran. Merasakan aura tongkat yang dipakai Kim Kau, dua petinggi klan Kui kalang kabut, mereka dengan panik membuat pertahanan. Perisai Tao api dan baja. Perisai emas petir. Perisai-perisai dari dua petinggi klan Kui bukanlah perisai biasa, mereka telah menggabungkan dua Tao mereka untuk membuat perisai. Saat tongkat Kim Kau berbenturan dengan dua perisai pertahanan itu menimbulkan suara yang menggelegar sampai langit dan daratan alam tinggi bergetar kuat bagaikan terkena gempa kuat. Semua perisai elemen gabungan yang dibuat oleh dua petinggi klan Kui bagaikan kertas tisu, langsung hancur begitu bertemu dengan tongkat raksasa Kim Kau. Tongkat Kim Kau masih menyerbu dua petinggi klan Kui hingga membuat petinggi klan Kui langsung terpental sangat jauh dengan luka yang sangat parah. Kim Kau melesat mendekati kedua petinggi klan Kui, wajahnya sangat dingin. Di dahi kedua petinggi klan Kui terlihat cahaya redup inti Tao yang berusaha menyembuhkan diri kedua petinggi klan Kui. Tapi Kim Kau dengan kejam menarik inti Tao dua petinggi klan Kui. Dua petinggi klan Kui terlihat sangat menyesal karena berani menyerang Kim Kau. Kalau tadi mereka terus bersembunyi, mereka tidak akan mengalami hal ini. Jangan. Kembalikan inti Taoku. Ampun. Jangan ambil inti Taoku. Lumayan kalian memiliki 4 inti Tao. Bagus. Tubuh kedua petinggi klan Kui yang telah menjadi mayat disimpan oleh Kim Kau ke dalam cincin penyimpanannya dan tertawa senang. Hun Bang, Leng Hun Ong, kalian harus berterima kasih kepadaku karena membawakan makanan lezat untuk kalian. Rencananya Kim Kau akan memberikan mayat kedua orang itu untuk Hun Bang dan Leng Hun Ong yang masih berada di dalam batu teratai kuncup ketika bertemu dengan Chen Wen nanti. Sekarang waktunya membunuh lagi. Tuan muda sungguh sangat pengertian memerintahkan kami untuk memburu praktisi pengabdi iblis di alam tinggi ini. Ini adalah tugas yang sangat menyenangkan. Bukan hanya Kim Kau yang mendapatkan tubuh petinggi klan, bahkan beberapa pasukan Chen Wen juga mendapatkan tubuh petinggi klan Kui yang berusaha menghadang pasukan Chen Wen yang sedang membabati para praktisi pengabdi iblis Mucu. Hal ini dikarenakan, semua pasukan Chen Wen hanya menampilkan ranah mereka di ranah Dewa Bumi Hampa keabadian tahap awal hingga tahap menengah, sedangkan para petinggi klan Kui yang datang untuk memeriksa memiliki ranah paling rendah adalah Dewa Langit Hampa keabadian tahap awal sampai tahap akhir. Para petinggi klan Kui terjebak oleh teknik pasukan Chen Wen yang mampu menyembunyikan ranah mereka dari siapapun itu, kecuali jarak kekuatan mereka terlalu jauh di atas, maka mereka tidak mampu menyembunyikan kekuatan mereka dari praktisi kuat seperti itu. Dari 12 petinggi klan Kui yang turun ke dimensi alam tinggi, hanya ada 2 orang yang selamat kembali ke dimensi alam dewa legendaris untuk melapor, tapi mereka juga mengalami luka-luka yang serius. Mereka berhasil melarikan diri karena mereka memiliki harta pelarian, kalau tidak, mereka sudah pasti juga menjadi mayat seperti rekan-rekan mereka. 2 orang yang selamat kembali ke alam dewa legendaris dan melaporkan kejadian itu kepada Patriark Kui Xiao Hui. Di ruang pertemuan klan Kui, Patriark klan Kui duduk di kursi utama melihat 2 orang petinggi klannya sedang menghadap. Patriark, kami datang menghadap untuk melaporkan apa yang kami lihat dan alami di dimensi alam tinggi. Tapi luka-luka kalian, seseorang, tolong berikan pil pemulihan. Biarkan mereka memulihkan diri terlebih dahulu. Jangan ganggu mereka. Siap Patria. Setelah menunggu selama 2 jam, akhirnya kedua petinggi klan membuka mata mereka dan berlutut menghadap Kui Xiao Hui. Patria, kekuatan mereka sungguh sangat mengerikan. Kami berdua tidak mampu membunuh 1 orang dari mereka, sedangkan jumlah makhluk-makhluk itu lumayan banyak.
Ekspresi wajah Kui Xiaohui menjadi jelek, dia menatap kedua bawahannya dan bertanya dengan tidak sabar. Maksud kalian, makhluk apa? Kenapa selalu menyebutkan makhluk dan makhluk mengerikan? Maaf Patriark, mereka semua makhluk. Makhluk itu adalah hewan iblis yang telah berevolusi, kekuatan mereka tidak kurang dari dewa suci tahap menegah. Kami tidak mampu mengalahkan satu makhluk pun. 10 petinggi klan Kui kita telah tewas semuanya dan tubuh mereka juga ikut menghilang. Semua praktisi yang berkumpul di ruang pertemuan menghirup udara dingin dan wajah mereka tampak tegang. Mereka semua menatap Patriark. Hanya ranah setara dengan dewa suci hampa keabadian tahap menengah saja. Tapi Patriark, jumlah hewan iblis itu tidak sedikit. Menurut perhitungan kami, jumlah hewan iblis itu tidak kurang dari 70 ekor dan juga terdapat ras manusia yang memiliki kekuatan setara dengan hewan iblis. Mereka sedang memburu praktisi pengabdi iblis Mochu. Mendengar laporan tersebut, Patriark Kui Xiaohui sedikit tersenyum dan berkata, "Ini menarik, mereka berani menargetkan para pengabdi dewa iblis Mochu. Baiklah, kirim seseorang untuk menyampaikan berita ini kepada Sekte Dewa Iblis di dataran tengah alam dewa legendaris, biarkan mereka berperang terlebih dahulu." Sekte Dewa Iblis Mochu sudah memasuki jajaran sekte nomor 1 di alam dewa legendaris. Di dimensi ini, mereka tidak lagi menggunakan darah manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka, jadi sekte ini bisa berdiri dengan tenang dan tidak diganggu oleh praktisi aliran putih. Karena di sekte ini yang memimpin adalah tubuh asli Dewa Iblis Mochu sendiri, kini memang Dewa Iblis Mochu telah berhasil memiliki kekuatan yang setara dengan orang-orang nomor 1 di alam legendaris. Ranahnya adalah Dewa Ilahi hampa keabadian tahap akhir. Saat ini, Dewa Iblis Mochu hanya tinggal menunggu pasukannya dari alam bawah naik ke alam ini. Kemudian Dewa Iblis Mochu bermaksud menguasai seluruh dimensi alam dewa legendaris ini. Hari ini, seseorang bawahan Dewa Iblis Mochu melaporkan kedatangan petinggi klan Kui kepada Dewa Iblis Mochu. Yang mulia Dewa Mochu, ada seorang tua klan Kui yang datang untuk menghadap kepada Yang Mulia. Katanya ada berita penting tentang pasukan yang mengabdi kepada Yang Mulia Dewa Mochu di dimensi alam tinggi. Dewa Iblis Mochu menganggap dirinya adalah dewa, jadi dia mengaku sebagai dewa kepada semua pengikutnya di dimensi alam dewan legendaris. Bawa dia masuk dan menghadap. Baik Yang Mulia. Beberapa saat kemudian, tampak seorang pria tua kurus memasuki ruangan bersama bawahan Dewa Iblis Mochu. Yang Mulia Dewa, inilah tamunya. Dewa Iblis Mochu yang memiliki penampilan sangar, rambutnya berwarna merah membara, kumis dan jenggotnya juga berwarna merah, tubuhnya tinggi besar, ada sepasang tanduk di kepalanya yang terlitat diselubungi oleh asap hitam. Dia menatap pria tua itu dengan tatapan mengerikan, hingga membuat tetua klan Kui merinding bagaikan dilihat oleh monster menakutkan. "Tuan Mochu, saya dari klan Kui ingin membuat laporan tentang para pengabdi Anda di dimensi alam tinggi. Para praktisi di dimensi alam dewa legendaris tidak berani memanggil Dewa Iblis Mochu dengan Dewa Iblis Mochu, dikarenakan Dewa Iblis Mochu telah mengumumkan kepada semua praktisi yang ada di dimensi alam dewa legendaris bahwa dia adalah dewa dan bukan iblis." Silahkan katakan. Beberapa hari yang lalu, para petinggi klan Kui sedang memeriksa beberapa dimensi. Ketika kami sampai di dimensi alam tinggi, kami mendapati seluruh pengabdi Anda sedang dibunuh oleh praktisi ras manusia dan hewan iblis. Kami sendiri tidak bisa menangani mereka, karena menurut laporan, kekuatan mereka setara dengan Dewa Suci hampa keabadian tahap menengah. Beraninya mereka memburu pengabdiku. Baiklah, silahkan Anda kembali, biarkan kami yang mengurus masalah kami. Baiklah, terima kasih Tuan Mochu. Setelah tetua klan Kui pergi, Dewa Iblis Mochu segera memanggil beberapa bawahannya yang memiliki ranah Dewa Suci tahap akhir dan juga Dewa Ilahi tahap menengah sampai tahap akhir untuk ikut bersamanya menuju dimensi alam tinggi. Dewa Iblis Mochu tidak tanggung-tanggung, karena dia ingin siapapun yang berani menyerang pengabdinya akan dibunuh tanpa ampun. Apalagi ketika dia mengetahui dari laporan tetua klan Kui,
bahwa orang yang menyerang pengabdian serta dirinya yang ada di alam tinggi adalah makhluk hewan iblis dan juga ras manusia dengan ranah di atas ranah kaisar langit hampa keabadian. Itu adalah ranah yang sudah melebihi ambang batas kekuatan dimensi alam tinggi, sehingga bila dibiarkan maka sudah dapat dipastikan seluruh warganya akan tewas tanpa sisa di dimensi alam tinggi. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh Dewa Iblis Mucu, kecuali yang menyerang bawahannya adalah para praktisi yang memiliki ranah kaisar langit hampa keabadian, maka Dewa Iblis Mucu akan membiarkannya. Apalagi hewan iblis dan ras manusia yang menargetkan bawahannya bukan berjumlah sedikit, dari laporan tetua klan Kui, jumlah mereka sangat banyak. Jadi dia memutuskan untuk membawa hampir semua petinggi sektenya dan hanya menyisakan 10 praktisi kuat saja untuk menjaga sektenya. Dewa Iblis Mucu menggunakan jalur khusus, yaitu melalui jiwanya, karena jiwanya telah ditempatkan di berbagai dimensi, bersama semua bawahannya dan juga pasukannya yang berjumlah tidak kurang dari 500 orang. Dewa Iblis Mucu menghilang dari dimensi alam dewa legendaris. Sementara itu, Chen Wen dan bawahannya sudah mulai mendapati keberadaan dari Dewa Iblis Mucu. Saat ini mereka sudah mengepung sebuah pulau terpencil yang merupakan tempat di mana Dewa Iblis Mucu mendirikan sebuah sekte. Di dimensi alam tinggi, di sebuah pulau terpencil tampak sebuah bangunan bagaikan sebuah kastil, berkumpul banyak praktisi yang memiliki aura haus darah. Mereka berkumpul di sebuah ruang pertemuan, wajah-wajah mereka tampak pucat dan ketakutan. Sedangkan perwujudan Dewa Iblis Mucu yang ada di dimensi alam tinggi juga mengerutkan dahinya menatap semua bawahannya yang terlihat ketakutan. Apa yang kalian takutkan? Kalian telah menyerap banyak darah dari manusia, sekarang ada praktisi yang akan membalas dendam. Hal ini adalah wajar, tapi karena mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari kita, maka kita harus membuat ritual pengorbanan. Mendengar kata-kata dari Dewa Iblis Mucu, semua bawahannya terkejut. Mereka semua menyadari apa maksud dari Dewa Iblis Mucu. Dengan mengadakan ritual pengorbanan, itu artinya mereka semua wajib mengorbankan darah mereka dan hidup mereka kepada Dewa Iblis Mucu agar Dewa Iblis Mucu bisa memiliki kekuatan di atas ranah kekaisaran abadi tahap akhir. Tapi karena keyakinan mereka atas Dewa Iblis Mucu, mereka rela melakukan pengorbanan, karena dari doktrin-doktrin dari Dewa Iblis Mucu, bahwa siapapun yang rela berkorban untuk Dewa Iblis Mucu, maka setelah kematian, jiwa mereka akan diangkat menjadi pendamping Dewa Iblis Mucu di alam dewa. Baik Patria, kami akan segera melakukan ritual pengorbanan. Segera semua bawahan Dewa Iblis Mucu yang ada di pulau tersebut berkumpul di sebuah lapangan. Jumlah pengikut setianya berjumlah tidak kurang dari 5.000 orang dan kini sedang mengelilingi sebuah kolam besar. Yang mulia Dewa Mucu, kami rela mengorbankan hidup kami berharap Yang mulia Dewa Mucu mengangkat jiwa kami ke alam dewa. Lakukan. Semua pengikut Dewa Iblis Mucu melompat ke tengah kolam lalu meledakkan diri mereka. Tapi mereka meledak tidak menimbulkan kerusakan, bahkan ledakannya juga tidak kuat, hanya saja tubuh mereka hancur menjadi serpihan darah mereka menggenangi kolam. Begitu petinggi sekte melompat dan meledak, beramai-ramai semua pengikut Dewa Iblis Mucu melompat ke kolam dan meledakkan diri mereka. Hanya dalam beberapa menit, kolam tersebut menjadi penuh dengan darah kental yang membawa aura yang sangat mengerikan. Dewa Iblis Mucu yang melihat kolam telah hampir penuh dengan darah para pengikutnya dengan rakus melompat ke tengah kolam dan menyerap seluruh darah. Terdengar suara-suara dentuman yang terus-menerus di dalam kolam yang artinya Dewa Iblis Mucu sedang memurnikan darah para pengikutnya dan menerobos secara gila-gilaan. Langit dimensi alam tinggi mulai berubah menjadi gelap, angin berputar tidak tentu arah, petir mulai berderak di langit. Itu artinya ada seorang praktisi yang berada di alam tinggi ini telah mencapai ranah yang dilarang oleh dimensi alam tinggi. Dewa Iblis Mucu yang telah mempersiapkan diri sebelum penerbosannya segera mengeluarkan sebuah harta penyembunyian dari hukum langit alam tinggi lalu meletakkannya di atas kepalanya dan benda yang hanya sebesar jempol tangan orang dewasa seperti melebur memasuki tubuh Dewa Iblis Mucu. Beberapa saat kemudian, langit alam tinggi kembali tenang,
Sedangkan saat ini Dewa Iblis Mocu tidak terlihat tubuhnya karena tenggelam di dalam kolam darah, dan dia sedang memurnikan seluruh darah yang ada dan terus-menerus meningkatkan kekuatannya secara paksa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.